Pemirsa, sosok Arya Widakarna rupanya unik, fenomenal, dan kalau autobiografinya dibukukan, saya ramalkan bukunya akan menjadi the best seller. Mengapa? Ia dicintai banyak orang. Ketika ia berkunjung ke suatu tempat, warga menyambut dengan penuh kasih, dan bahkan ia dikalungi bunga. Warga memperlakukan ia dengan istimewa, dengan ritual khusus. Ia disambut dengan penuh penghormatan. Dia banyak membantu warga. Om Swastiastu, terima kasih Ratu Aji Widakarna atas bantuan kursi rodanya dari Pondok Kertas. Salam Rahayu. Dia dekat dengan orang-orang spiritual. Jadi ini salah satu pura yang dimana bisa dipergunakan sebagai tempat seremoni, upacara wedding seremoni. Karena kita tahu bahwa hari ini posisi wisatawan India yang mayoritas beragama Hindu ada di posisi peringkat nomor 2. Ya, sehingga selamat untuk teman-teman dari Hindu India yang ada di Bali dan juga Jakarta yang telah meresmikan tempat ini yang luar biasa yang ada di kawasan yang juga disebut sebagai kawasan Pancasila. Ia memberi nasihat kepada anak-anak Hindu agar selalu hormat dan kasih kepada sesama. Saya punya permintaan, anak-anak yang sudah belajar kitab suci Bhagavad Gita, yang sudah menjadi Bhakta Sri Krishna, saya minta tidak boleh menjelekkan orang Bali yang masih belum sadar. Sejumlah orang menilai ia terpapar sampradaya, tapi ia pernah mengaku bahwa ia masih suka makan babi guling, sedangkan pengikut sampradaya seperti Hare Krishna vegetarian. Meskipun ia sering berkata-kata bijak, ia juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang membuat orang marah. Kita bisa simak berita di media sosial ini. Arya Widakarna menjadi sorotan setelah dia diduga melontarkan ucapan berbau sara. Dalam video yang tersebar di media sosial, AWK menyinggung perempuan berhijab. Saya nggak mau yang frontline itu. Saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambut kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East. Pernyataan inilah yang membuat AWK dipecat dari anggota DPD RI. Bahkan ia didemo. Jelema yang bernama Arya Widakarna. Satu hal yang paling penting, Arya Widakarna tidak pernah merangkul kami. Arya Widakarna tidak pernah mengajak kami berdialog. Arya Widakarna selalu memojokkan kami. Pribadinya, gosok istilahnya belum. Baik, kalau saya mungkin boleh menyebut dengan istilah jelema gitu, seperti saya bilang tadi waktu saya orasi. Jangan, AWK. Karena lagi-lagi, benarkah AWK rasis? Tidak mau merangkul umat lain? Mari kita dengar pengakuannya di dalam sebuah podcast. Saya punya ajudan, ada yang Islam, ada yang Kristen, sopir saya juga Nasrani, staf saya juga banyak dari berbagai agama gitu ya. Di Bali ini banyak loh dari orang-orang yang berbagai agama yang saya berikan sekolah beasiswa begitu ya. Jadi sebenarnya pendukungnya AWK di Bali ini juga banyak non-Hindu. Meskipun AWK sudah mohon maaf atas pernyataannya di Bandara Ngurah Rai, tetapi laporan jalan terus. Selain ia kehilangan kursi di DPD RI, mari kita simak berita di media sosial ini. Laporan dugaan penistaan agama, ujaran kebencian mengandung sara yang menjerat Sri EGN Arya Widakarna alias EWK di Polda Bali telah naik ke penyidikan pada 29 April 2024.
Nah, kalau proses ini berjalan terus, AWK menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Kemudian duduk di kursi pesakitan, lalu majelis hakim mengetukkan palu. Apakah ia dihukum atau bebas? Apakah kasus ini akan menjadi ganjalan pelantikan Arya Widokarno sebagai anggota DPD RI atau rencana merebut kursi Bali 1? Memang ada yang mengatakan bahwa AWK sudah game over. Sambil menunggu apa yang akan terjadi, mari kita bedah lagi berita yang dikatakan mengandung sara itu. AWK menginginkan agar yang menjadi front line berbusana seperti adat Bali, jadi tidak memakai penutup kepala. Pernyataan itu bisa ditafsirkan AWK hanya mempersoalkan budaya. Mengingat Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang pariwisata, para penyambut tamu sebaiknya menunjukkan jati diri budaya Bali. Hal ini memang sesuai dengan Perda Provinsi Bali yang mengatur tentang kepariwisataan, bahwa Bali mencanangkan pariwisata budaya. Kemudian pernyataan "This is not Middle East" itu bisa ditafsirkan bahwa Bali itu tidak sama dengan Timur Tengah. Jadi kalau di Timur Tengah memakai penutup kepala, ya itu bagus. Jadi apakah mempermasalahkan budaya itu bisa berarti menista agama? Oke, tentang ras atau etnis misalnya. AWK menginginkan mengutamakan putra atau putri daerah untuk menduduki posisi-posisi tertentu di Bali. Nah, sekarang kita analogikan dengan pilkada. Mungkin sebagian masyarakat Bali menginginkan agar yang menjadi bupati atau gubernur adalah putra daerah. Nah, jika melontarkan pernyataan seperti itu, apakah dinilai sara juga? Nah, sekarang kita lihat dari segi niat. Apakah AWK memang berniat menista agama? Tadi di video, AWK sudah mengatakan bahwa ia banyak membantu orang-orang non-Hindu. Dengan segala kekurangannya, AWK ternyata masih banyak punya pendukung. Simaklah komen-komen terhadap postingan saya berikut ini. Ini cuma propaganda. Yang sebenarnya berani keras memperjuangkan adat Bali secara nasional justru AWK. AWK yes. Kalau saya pilih Aji AWK vokal, berani belak-belakan bela Bali. Ayo, Giri Prasta orangnya pro wong cilik. Demikian sekilas komentar, semoga bermanfaat. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar.